Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai aliran filsafat pendidikan yang beranggotakan Laila Rizky Amalia, Andika Doni Ramadhani, Jasmine Filza Isma Putri Astri, Mufidatul Husna, dan Dewayani Amalia Pramesti. Adapun pokok bahasan dari materi aliran filsafat pendidikan yakni yang pertama progresivisme, yang kedua konstruktivisme, yang ketiga rekonstruksionisme, dan yang keempat perennialisme. Baik, mari sama-sama kita simak materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Laila Rizky Amalia dengan NIM 200611100073. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aliran filsafat pendidikan, yaitu aliran progresivisme. Pengertian progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, manusia harus selalu maju, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab manusia mempunyai naluri selalu menginginkan perubahan-perubahan. Menurut ahli Imam Barnadib, progresivisme menghendaki pendidikan yang progresif atau maju. Semua itu dilakukan oleh pendidikan agar manusia dapat mengalami kemajuan, sehingga orang akan bertindak dengan inteligensinya sesuai dengan tuntutan dan lingkungan. Perkembangan aliran progresivisme. Pencetus aliran filsafat progresivisme yang populer adalah John Dewey. Aliran ini didirikan pada tahun 1918, muncul dan berkembang pada permulaan abad 20 di Amerika Serikat. Aliran ini lahir sebagai pembaharu dalam dunia filsafat pendidikan, terutama sebagai lawan terhadap kebijakan-kebijakan konvensional yang diwarisi dari abad 19. Aliran filsafat progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William. Filsafat progresivisme sama juga dengan pragmatisme. Pola dasar aliran progresivisme. Filsafat progresivisme atau pragmatisme merupakan perwujudan dan ide asal wataknya. Artinya, filsafat ini dipengaruhi oleh ide-ide dasar filsafat pragmatisme yang telah memberikan konsep dasar dengan asas yang utama, yaitu manusia dalam hidupnya untuk terus survive atau mempertahankan hidup terhadap semua tantangan, dan pragmatis memandang sesuatu dari segi manfaatnya. Jadi, aliran ini menjunjung tinggi hak asasi individu dan menjunjung tinggi nilai demokratis. Ciri-ciri aliran progresivisme. Yang pertama, progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Yang kedua, pengalamannya bersifat dinamis dan temporal, menyala, tidak pernah sampai pada yang paling ekstrem serta pluralistis. Yang ketiga, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Yang keempat, dalam kurikulum pendidikan, aliran ini menghendaki lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang bersifat fleksibel, dinamis, tidak kaku, tidak terkait dengan doktrin-doktrin tertentu, bersifat terbuka, memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan. Yang kelima, pengembangan kurikulum pendidikan progresivisme menekankan pada how to think, bagaimana berpikir, how to do, bagaimana bekerja, bukan what to think dan what to do, artinya lebih menekankan dan mengutamakan metode daripada materi. Prinsip pendidikan dengan aliran progresivisme. Filsafat progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter, sebab pendidikan otoriter akan mematikan tunas-tunas para pelajar untuk hidup sebagai pribadi yang gembira menghadapi pelajaran, sekaligus mematikan daya kreasi baik secara fisik maupun psikis anak didik. Perkenalkan, nama saya Andika Doni Ramadhani dengan NIM 200611100082. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konstruktivisme. Yang pertama yakni pengertian aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme sendiri adalah suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa
pengetahuan adalah konstruksi atau bentuk. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realita. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Seseorang dapat membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Proses pembentukan ini sendiri berjalan terus-menerus dan setiap kali akan mengalami reinkarnasi atau reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru. Sejak kecil anak sudah memiliki struktur kognitifnya tersendiri yang kemudian dinamakan dengan skema. Skema sendiri adalah suatu suatu struktur mental atau kognitif yang memungkinkan seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasikan dengan lingkungan sekitarnya. Skema sendiri adalah hasil kesimpulan atau bentukan mental, konstruksi hipotesis seperti intelektual, kreativitas, kemampuan, dan naluri. Skema dapat terbentuk karena adanya pengalaman dan proses penyempurnaan skema melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri yakni mengintegrasikan atau menyatupadukan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke sebuah pola yang sudah ada dalam pikiran, atau penyerapan informasi baru dalam pikiran. Sedangkan akomodasi adalah membentuk skema baru yang sesuai dengan rangsangan baru atau menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat, dan asimilasi serta akomodasi ini terbentuk karena adanya pengalaman dari siswa. Yang kedua yakni perkembangan aliran konstruktivisme. Salah satu tokoh yang disebut sebagai pelopor konstruktivisme itu adalah Jean Piaget. Dia adalah seorang psikolog kelahiran Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dalam bidang pendidikan dikenal dengan nama konstruktivisme kognitif atau personal konstruktivisme. Jean Piaget meyakini bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didiknya. Yang ketiga yakni pola dasar aliran konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme, belajar adalah kegiatan aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, serta peserta didik juga mencari sendiri makna yang telah dipelajari. Hal ini merupakan proses menyesuaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dalam pikiran peserta didik tersebut. Peserta didik juga harus mempunyai pengalaman untuk membuat hipotesis, memecahkan persoalan, mencari jawaban, menggambarkan, mengadakan refleksi, mengungkapkan pertanyaan, mengekspresikan gagasan, dan lain-lain untuk membentuk konstruktif yang baru. Kenalkan, nama saya Jasmine Filsa Isma Putri Astri dengan nomor induk mahasiswa 2006 111 00083. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aliran konstruktivisme. Ciri-ciri aliran konstruktivisme dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama, mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Belajar menurut teori belajar konstruktivistik bukanlah sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Yang kedua, mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberikan makna mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan atau diingat dalam setiap individu. Yang ketiga, pengetahuan hasil dari pemberian tidak akan bermakna. Teori konstruktivisme berpandangan bahwa dalam proses belajar, siswa yang harus mendapat penekanan. Siswa yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan, bukan guru atau orang lain. Kreativitas dan keaktifan siswa membantu siswa menjadi orang yang kritis, menganalisis suatu hal karena siswa berpikir dan bukan meniru saja. Mengajar dalam pandangan konstruktivisme bukanlah mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu atau guru kepada orang yang belum tahu, yakni siswa, melainkan membantu seseorang agar dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya lewat kegiatannya terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Oleh karena itu, menurut prinsip konstruktivisme,
guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar murid berjalan dengan baik. Menurut Peodiyadi, implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Kemudian, materi selanjutnya yakni prinsip pendidikan dengan aliran konstruktivisme. Prinsip-prinsip yang sering diadopsi dari konstruktivisme antara lain, yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa. Yang ketiga, mengajar adalah membantu siswa belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil. Yang kelima, kurikulum menekankan partisipasi siswa. Dan yang terakhir, yakni guru adalah fasilitator. Prinsip tersebut banyak diambil untuk membentuk perencanaan proses belajar mengajar yang sesuai, pembaruan kurikulum, perencanaan program persiapan guru, dan untuk mengevaluasi praktek belajar mengajar. Pengembangan kurikulum pendidikan merupakan kurikulum yang berorientasi pada standar kompetensi. Salah satu prinsip dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan yaitu didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi dalam dirinya. Oleh karena itu, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Prinsip ini merupakan bagian spirit konstruktivisme yang lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman siswa. Konstruktivis berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang telah dimilikinya. Hal ini berimplikasi pada proses belajar yang menekankan aktivitas personal peserta didik. Agar proses belajar dapat berjalan lancar, maka pendidik dituntut untuk mengenali secara cermat tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Atas dasar pemahamannya, pendidik merancang pengalaman belajar yang dapat merangsang struktur kognitif anak untuk berpikir, berinteraksi, membentuk pengetahuan yang baru. Pengalaman yang disajikan tidak boleh terlalu jauh dari pengetahuan peserta didik, tetapi juga jangan sama seperti yang telah dimilikinya. Pengalaman sedapat mungkin berada di ambang batas antara pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang belum diketahui, sebagai zone of proximal development of knowledgement. Konstruktivisme dalam pembelajaran mempengaruhi dari pembentukan kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga evaluasi pembelajaran. Konstruktivisme sangat menitik beratkan tentang apa dan bagaimana peserta didik mengetahui pengetahuan. Peserta didik akan melakukan rekonstruksi pengetahuan sebelumnya setelah mendapatkan pengetahuan baru yang merupakan interaksi dengan lingkungan belajarnya. Selain mementingkan proses konstruktivisme, juga mementingkan hasil yang didapat oleh peserta didik. Saya, Mufidatul Husna, NIM akhir 118, akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Pengertian aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Perkembangan aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan
atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Pola dasar aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut, aliran rekonstruksionisme dan perennialisme, memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang-siuran. Ciri-ciri aliran rekonstruksionisme. 1. Berupaya membina suatu konsensus yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia. 2. Berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Prinsip pendidikan dengan aliran rekonstruksionisme. Proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Perkenalkan, nama saya Dewayani Amalia Pramesti dengan NIM 200611000121. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari materi sebelumnya, yaitu aliran filsafat pendidikan perennialisme. Yang pertama, pengertian aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Yang kedua, perkembangan aliran perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Yang ketiga, pola dasar aliran perennialisme. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang keempat, ciri-ciri aliran perennialisme dalam dunia pendidikan. Yaitu yang pertama, pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Ciri yang kedua, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Kemudian yang kelima yaitu prinsip pendidikan dengan aliran perennialisme. Dalam pendidikan, kaum perennialis berpandangan bahwa dalam dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan serta membahayakan, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidik. Baiklah, itulah penyampaian materi mengenai aliran filsafat pendidikan yang disampaikan oleh kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.